Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada video kali ini saya akan mengulang kembali bagaimana cara kita melakukan pembasmian hama kutu putih menggunakan bahan dapur. Tetapi di sini akan dikemas dengan sedikit perbedaan dari video yang pertama. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di sini kita untuk melakukan pembasmian hama, kita hanya memanfaatkan bahan-bahan yang kita punya di dapur. Sehingga dalam proses memelihara, merawat, serta menyuburkan tanaman, di sini bisa dikatakan kita hampir tanpa biaya. Karena bahan-bahan yang kita gunakan sudah seperti yang saya katakan, kita hanya memanfaatkan dan memaksimalkan bahan dan bumbu dapur saja. Seperti contoh pada video kali ini kita akan melakukan pembasmian hama, kita hanya menggunakan deterjen pencucian pakaian. Yang mana untuk harga deterjen ini cukup murah sekali, dan di sini bisa dilihat untuk harganya hanya Rp1.000. Dan untuk deterjen ini kita bisa menggunakan berulang kali dalam proses perawatan dan pemeliharaan tanaman di sekitar rumah kita. Untuk bahan dapur lain yang kita gunakan di sini adalah MSG ataupun micin, yang biasa kita gunakan sebagai penguat rasa pada masakan, sehingga masakan kita bisa menjadi lebih gurih dan nikmat. MSG atau micin yang kita gunakan ini mengandung mononatrium glutamat yang sangat baik dan dibutuhkan oleh tanaman untuk membantu proses menyuburkan serta mempercepat dan merangsang proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman yang kita punya. Dan untuk harganya sendiri di sini cukup sangat murah sekali, hanya Rp5.000 saja. Dan ini juga bisa kita gunakan dalam proses perawatan dan juga pemeliharaan serta menyuburkan tanaman di sekitar rumah kita dengan harga yang juga sangat terjangkau. Kemudian di sini kita menggunakan garam Inggris, yang mana garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi yang juga sangat baik dibutuhkan oleh tanaman. Dan untuk mendapatkan garam Inggris ini cukup mudah sekali. Kita bisa membelinya di apotik, toko obat, toko kimia, ataupun jika kita tidak ingin repot, kita bisa membelinya secara online. Dan dengan pembelian secara online, maka garam Inggris ini akan sampai di rumah kita dengan sendirinya. Jika pada video sebelumnya, di sini saya menganjurkan untuk menggunakan salah satu bahan yang kita gunakan untuk melakukan perawatan kembali pada tanaman yang sudah terserang oleh hama kutu putih. Dalam video ini kita akan mengemasnya dalam sedikit perbedaan, yaitu di sini kita akan melakukan pencampuran kedua bahan yang kita gunakan ini untuk melakukan perawatan pada tanaman yang kita punya. Dan pada video ini juga sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya jumpai pada kolom komentar. Dan untuk kutu putih yang akan kita basmi pada kali ini juga merupakan kutu putih jenis lain dari video yang pertama. Penasaran bagaimana bentuknya? Mari kita lihat bersama-sama. Yuk. Seperti inilah jenis kutu putih yang saya maksudkan. Berbeda bentuk dari bentuk yang pertama. Kalau pada video yang pertama di sini kutu putih memiliki sayap dan bisa terbang. Sedangkan pada kutu putih jenis lain seperti ini bentuknya seperti kutu biasa dan juga memiliki serbuk putih yang terlihat seperti tepung ataupun bedak yang dapat melapisi daun sehingga memperlambat proses fotosintesis pada daun di tanaman kita. Dan untuk melihat dari ciri fisik yang lain, mereka akan mengeluarkan embun madu yang dapat mengundang datangnya semut, sehingga terjadi kerusakan daun yang mengakibatkan terjadinya daun keriting. Selain itu, akibat yang disebabkan oleh kutu putih mengundang datangnya semut karena kutu putih ini mengeluarkan embun madu, yang mana semut ini juga berfungsi untuk melindungi kutu putih dari serangan hewan pemangsa pada kutu putih tersebut. Selain pada bawah daun, kutu putih juga akan menyerang pada daun muda yang mengakibatkan terjadinya pelambatan pertumbuhan pada daun muda yang kita punya. Cara kerja kutu putih ini menyerap cairan pada daun sehingga nutrisi yang diserap oleh akar yang disampaikan oleh daun terserap oleh
hama kutu putih yang menyerang pada tanaman kita. Maka dari itu, kita harus segera melakukan pembasmian hama kutu putih ini agar tidak mengakibatkan kerusakan yang semakin parah pada tanaman kita. Oke, jadi sekarang kita langsung saja melakukan pembasmian serangan hama kutu putih yang menyerang pada tanaman rimbang ini, agar hama kutu putih ini tidak menyebar dan menjangkit pada tanaman-tanaman yang lain. Untuk bahan yang kita gunakan dalam proses pembasmian hama kutu putih ini, kita menggunakan deterjen sebanyak setengah sendok makan saja. Yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Kemudian kita kocok agar deterjen terlarut seluruhnya ke dalam air. Jika dirasa sudah merata, maka di sini untuk cairan pembasmi hama kutu putih ini sudah bisa kita gunakan. Kita lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman yang terserang oleh hama kutu putih. Dan pastikan semprotan yang kita lakukan ini betul-betul membasahi dari seluruh hama yang menyerang pada tanaman kita. Dan bisa kita lihat di sini, semprotan deterjen yang kita gunakan langsung saja menghanyutkan serbuk putih ataupun serbuk tepung yang melapisi pada hama kutu putih. Selain untuk membasmi hama kutu putih, deterjen yang kita gunakan juga bisa membasmi hama lain seperti hama ulat daun yang menyerang. Juga bisa membasmi ulat bulu yang dikenal dengan sulitnya untuk dibasmi karena memiliki bulu pelindung pada tubuhnya. Setelah kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan deterjen pada seluruh bagian tanaman yang terserang oleh hama, maka di sini kita harus mendiamkan 20-30 menit. Setelah kita memastikan hama yang menyerang itu sudah mati ataupun pada waktu yang sudah kita tentukan tadi 20-30 menit, maka kita harus melakukan pemilasan dengan menggunakan air bersih. Tujuannya adalah selain untuk membersihkan hama-hama yang sudah mati pada tanaman kita, juga untuk membersihkan tanaman kita dari deterjen, agar tanaman yang kita punya itu tidak ikut kuning, bahkan bisa menyebabkan kerontokan daun-daun pada tanaman yang sudah terkena ataupun disemprot dengan larutan deterjen yang kita gunakan jika kita tidak melakukan pemilasan dengan air bersih. Setelah kita mendiamkan 20-30 menit, maka di sini kita sudah bisa melihat hasil dan kemampuan dari larutan deterjen yang kita gunakan untuk membasmi hama. Nah, inilah hama yang sudah kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan larutan deterjen. Dan bisa dilihat di sini untuk hama-hama yang menyerang pada daun tanaman rimbang ini sudah terlihat tidak bergerak lagi. Dan jika kita sentuh seperti ini, hama-hama yang kita sentuh ini akan mengikut pada lidi yang kita gunakan. Bisa dipastikan bahwa hama yang kita semprot menggunakan deterjen ini sudah mati. Maka di sini kita harus melakukan pemilasan terhadap hama-hama yang sudah mati pada tanaman ini. Karena ini jika tidak kita bilas, sudah saya katakan sebelumnya, dapat menyebabkan tanaman kita juga ikut mati bersama hama yang mati pada tanaman ini. Selain itu juga untuk membersihkan hama-hama yang mati pada tanaman ini agar tidak mengundang datangnya semut untuk memangsa bangkai dari hama-hama yang menyerang ini.
Bisa dilihat di sini juga untuk hama ulat daun yang menyerang juga sudah mati. Setelah kita mendiamkan 20-30 menit atau kita sudah memastikan hama-hama yang menyerang tersebut sudah mati, maka di sini kita harus melakukan pembilasan dengan menggunakan air bersih. Sekarang kita melakukan pembilasan dengan menggunakan air bersih. Pembilasan menggunakan air bersih sudah kita lakukan pada tanaman yang sudah kita semprot menggunakan deterjen. Maka langkah selanjutnya di sini kita melakukan perbaikan tanaman yang rusak akibat oleh serangan hama kutub putih yang berada pada tanaman kita dengan menggunakan MSG atau micin yang dicampurkan dengan garam Inggris, yang mana dosis yang kita gunakan micin setengah sendok makan dan garam Inggris juga setengah sendok makan. Kita larutkan ke dalam 2 liter air. Kemudian kita kocok agar garam Inggris dan micin yang berada dalam semprotan ini terlarut seluruhnya ke dalam air. Untuk larutan perbaikan tanaman sudah selesai kita buat, dan sekarang kita langsung saja melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman yang kita punya. Larutan penyubur ini juga bisa kita gunakan untuk tanaman lain untuk menjaga dan memelihara tanaman agar tetap subur dan juga bisa terhindar oleh serangan hama. Selain itu juga bisa merangsang pertumbuhan bunga dan buah pada tanaman buah yang kita tanam di sekitar pekarangan rumah kita. Lakukan penyemprotan secara merata pada seluruh bagian tanaman, mulai dari pucuk tanaman sampai ke media tanam. Penyemprotan kita lakukan secara rutin 5 hari sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan untuk waktu yang baik dalam proses penyemprotan larutan penyubur ini adalah di bawah jam 9 pagi. Ataupun jika kita ingin melakukan penyemprotan pada sore hari, bisa kita lakukan antara jam 4 sampai jam 6 sore. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan pembasmian hama dengan menggunakan bahan dapur, yaitu deterjen. Dan kemudian kita juga melakukan perawatan tanaman dan juga menyuburkannya kembali setelah rusak akibat serangan hama tersebut menggunakan micin juga bahan dapur yang ditambah dengan garam Inggris. Oke, jadi semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat bertani buah dimanapun berada, dan juga bisa diterapkan di rumah agar tanaman kita menjadi subur dan bebas dari hama. Jadi jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.